konsumen melalui cara yang bermanfaat bagi organisasi dan stakeholder. Ya, kemudian kalau American Marketing Association, ya, aktivitas atau serangkaian institusi dengan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan. Ya, ini marketing kalau dari secara umum. Dan teori-teori marketing semuanya muncul dari organisasi privat, ya, swasta, di mana orientasinya adalah profit oriented, ya. Nah, ternyata ini ada perkembangan alat-alat untuk melakukan marketing, dimulai dari Kotler, ya, hanya 4P sampai ke Burp itu sampai 12P, ya, ada toolsnya. Kalau yang awal, yang Kotler itu tahun 2007, ya, kita lihat yang namanya marketing, alat marketing hanya produk, price, place, promotion. Pokoknya enek produknya opo gitu ya. Kalau zamannya Kotler kan marketingnya untuk sektor swasta. Misalnya produknya mie instan, misalnya produknya mie instan, sudah ada produknya. Price berapa harganya, place di mana, ya, di mana dia promosinya, ya, promotion, ya, alat promosinya hanya itu saja, ya, mau promosi di TV, mau promosi offline, misalnya mau ke sekolah-sekolah atau kemana, hanya 4 ini saja. Tapi kemudian oleh Russell itu ditambah harus ada people-nya, orang-orang di sini adalah siapa yang melakukan promosi, ya. Kita lihat TikToker, ya, kemudian barang-barang sudah menggunakan artis-artis, ya, jadi branded, ya, brand ambassadornya, ya, kemudian menggunakan orang-orang terkenal, ya, sehingga people ternyata itu sangat penting sekali, ya. People di sini juga sebenarnya berkaitan juga dengan penggunanya siapa, gitu ya. Nah, kalau mie instan saja penggunanya ada kalangan menengah ke bawah, ada kalangan menengah ke atas, ya, sehingga dia produknya sudah di segmen-segmen. Nah, Fine kemudian menambahkan lagi ada produser, ada purchaser, ya. Ini produsernya siapa? Purchasernya cara jual belinya seperti apa? Yang menarik adalah dari Burp, ini yang terakhir ini ditambahkan payment. Ya, sekarang untuk payment ini sangat penting, ya, apalagi sekarang zamannya cashless semuanya, ya. Kita kalau mau beli barang, mau pesan barang, gitu ya, beli barang, pesan barang, pasti cara bayarnya bagaimana ini? Memudahkan apa enggak? Ya, ternyata ini sudah mulai merambah ke cara payment. Bahkan kemudian diadopsi juga oleh organisasi publik, ya. Sekarang bayar pajak STNK dimanapun berada, ya, ada di manapun berada, ya, di mall bahkan bisa, gitu ya. Kemudian di tempat-tempat di jalan drive-thru itu bahkan bisa, gitu ya. Memudahkan sekali payment ini, sehingga masyarakat tidak akan kesulitan ketika mengakses layanan publik, ya. Jadi ini perkembangan teori untuk alat marketing. Nah, kalau kita bicara tentang public sector marketing, gitu ya, tentunya lokusnya saja sudah berada di sektor publik. Settingnya di ya, pasti, ya, marketing sektor publik itu adalah marketing yang dilakukan. Kemudian kalau ini marketing sektor publik adalah pemasaran non profit, ya, walaupun beberapa organisasi publik ada yang berorientasi profit, ya, misalnya rumah sakit
ya. Selain memberi layanan kesehatan, dia juga harus punya profit dong. Seperti kereta api, ya, PT KAI, ya, PT KAI, walaupun dia memberikan layanan transportasi, tapi dia juga harus punya profit dong, gitu ya. Kantor pos juga sebagai public service obligation, ya. Nah, itu adalah tuntutan sekarang ini, ya, bahwa organisasi publik itu, ya, kalau menurut teorinya Osborne, semangatnya tidak hanya menghabiskan dana, tapi juga bagaimana, ya, menghasilkan dana, kan begitu. Namun menurut Hairani, Edison, dan Fabrizan, bahwa marketing sektor publik itu non profit, ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, ini adalah marketing sektor publik. Nah, kalau kita lihat lagi, itu ya, ini ada namanya public sector shifting, ya, bahwa ada perubahan antara tujuan dari organisasi publik dan privat. Kalau dulu sektor publik dan sektor privat, namanya publik itu zaman dulu itu berarti, ya, memecahkan isu publik, ngurusi kesejahteraan masyarakat, ngurusi society, kan begitu, ya. Dia pure, murni, ya, murni tidak ngurusi profit. Tapi kalau organisasi privat, dia pure memaksimalisasi laba, orientasinya memang orientasi laba, kan gitu. Nah, tapi sekarang sudah ada pergeseran. Gitu ya, bahwa ternyata kedua-duanya, ya, sekarang baik sektor publik maupun sektor privat itu bergeser. Yang publik menjadi berorientasi profit juga. Ternyata publik juga diminta untuk mencari profit, sementara yang privat bergeser juga. Ternyata juga mempertimbangkan aspek sosial, juga orientasi pada kesejahteraan society. Sehingga ini yang sekarang menjadi sudah bergeser. Artinya organisasi publik juga sudah merambah pada profit, organisasi privat merambah kepada faktor-faktor sosial, ya, sehingga perlu semuanya yang namanya marketing. Oke, karena perlu ya, kita lihat apa perbedaannya, ya, marketing sektor publik dan privat. Karena kita fokus pada sektor publik, gitu ya, maka perspektifnya ada yang membedakan dengan sektor privat, ya. Di sini terlihat perbedaannya apa sih? Adanya legislatif, ya, ada birokrasi yang rumit, kurangnya sumber daya fisik, kurangnya sumber daya finansial, ya. Kalau di sektor privat, ya, konsumen selalu benar, ya. Pada sektor publik tidak benar seperti itu. Bahkan sektor publik pun, kalaupun konsumen tidak benar, ya, masyarakat itu pun juga bisa demonstrasi, ya, juga bisa memberikan mosi tidak percaya. Ya. Nah, ini yang membedakan sektor-sektor publik dan privat. Nah, ini adalah tipe marketing sektor publik, ya, dari Judith Madil, ya. Ada marketing produk dan servis. KB salah satu usaha pemerintah untuk menekan tingkat pertumbuhan. Bagaimana? Kita lihat tahun 1970-an. Program KB itu adalah program success story-nya social marketing, ya, social marketing sektor publiknya negara waktu itu, ya, sehingga dulu namanya banyak anak itu banyak rezeki, ya. Sekarang bergeser, ya, dua anak berkualitas, begitu. Ini dulu success story-nya negara ketika akhirnya program kami itu berhasil, ya. Nah, ada juga yang namanya policy marketing, yaitu pemasaran yang dilakukan untuk mengkampanyekan suatu kebijakan, apalagi kebijakan yang baru, ya. Kebijakan baru itu biasanya harus disosialisasikan. Perlu strategi marketing agar masyarakat bisa menerima kebijakan baru. Sekarang kebijakan baru lagi banyak pemangkasan dana, pemangkasan biaya tiap-tiap instansi. Ini belum bisa diterima, gitu ya. Ini perlu juga marketing, ya, perlu marketing juga. Ternyata nanti dengan efisiensi listrik,
yang selama ini 24 jam jadi dijadikan 12 jam, itu akan membuat banyak sekali ya. Misalnya seperti itu salah satunya. Dengan efisiensi perjalanan dinas yang sedikit kita perjalanan dinas gitu ya, itu akan menghemat banyak sekali biaya ya. Nah ini contohnya ya, contoh marketing sektor publik ya. Kemensos sediakan layanan cetak ulang KTP untuk korban gempa Cianjur ya. Pemprov Jatim datang ajak anak muda jadi juru kampanye cegah pernikahan dini. Ini kan salah satu cara memarketingi ya, agar misalnya sekarang ini kan pernikahan usia muda ya, banyak sekali ya. Walaupun sekarang trennya anak-anak muda sudah mulai tidak menikah muda gitu ya, tapi ini masih banyak kasus seperti ini. Apalagi ini war on drugs, kampanye BNNP ajak milenial perang narkoba ya. Ini salah satu bentuk-bentuk marketingnya. Jadi memang marketing di sektor publik itu adalah lebih kepada memarketingi program-program pemerintah ya. Coba kita lihat ini tadi ya, yang marketing tools for public sector. Kalau kita pakai yang 4 ini tadi ya, produk misalnya ya, marketing terkait produk. Ini kita lihat ini misalnya Trans ya, Pemda DIY luncurkan jalur baru Trans Jogja. Ini kan produk, ada programnya ya. Pemkab Probolinggo sediakan ojek gratis untuk mengurangi siswa putus sekolah. Wah, ini kan juga produk gitu ya, bentuk produk, ada ojek gratisnya ya. Misalnya lagi price, harga ya, bertarif murah, tarifnya murah itu ya. Bis Trans Jawa Tengah pangkas biaya transportasi dulu. Ini marketing terkait price gitu ya. Ini juga ini lindungi masyarakat lapisan bawah di tengah pandemi COVID-19. Pemkab ya bebaskan tarif listrik 450 volt ampere gitu ya. Tempat perpanjangan SIM di Polresta Bandung makin mudah dengan layanan drive-thru. Ini tadi ya, marketing terkait dengan tempat ya, sehingga memudahkan orang untuk perpanjangan STNK misalnya. Promotion, nah ini promosi pakai talk show ya, gelar talk show, ada road show. Ini kan marketing yang dilakukan oleh sektor publik ya. Biasanya sering pakai talk show, melibatkan akademisi, kemudian melibatkan pemerhati suatu isu-isu publik gitu ya. Ya, perhatikan. Ya, ini branding partnership sosial. Oke, sekilas saja gitu ya. Nah, sekarang saya ingin memberi Anda artikel. Silakan didiskusikan gitu ya. Nah, kaitannya dengan bagaimanakah Anda sebagai seorang policy maker, pembuat kebijakan, silakan kemudian nanti apa yang harus dilakukan, marketing apa yang harus dilakukan terkait dengan isu-isu tersebut. Saya akan berikan tulisan saya ya di jurnal Scopus ya. Ada tulisan saya tentang pelayanan publik di Posyandu Udrikiji ya, Posyandu Jiwa. Nah, jadi ada Posyandu Jiwa. Terus kemudian ada juga tulisan saya tentang Go Back with Glee ya. Jadi tentang para TKI ya, TKI itu suka kembali lagi ke sana, suka kembali lagi bekerja ke sana. Anda sebagai seorang policy maker, bagaimana dan marketing apa yang bisa Anda berikan gitu ya. Ini saya share di sini ya. Saya share di sini artikelnya. 2 artikel, nanti yang di breakout room 1 dan 2 pakai artikel pertama, yang di breakout room 2 dan 3 pakai artikel kedua ya. Artikel pertama ini adalah Going Back with Glee.
Artikel kedua. Udah. Ya. Sudah bisa apakah sudah bisa di-download? Artikel pertama Going Pet Weekly itu adalah untuk nanti yang di breakout room 1 dan 2 gitu ya. Artikel kedua Servant Heart itu untuk yang di breakout room 3 dan 4. Oke, bisa dipahami? Oke, saya masukkan ya. Saya masukkan di breakout room. Silakan direview ya artikelnya. Kemudian bagaimanakah dari sudut pandang Anda sebagai seorang policy maker, pembuat kebijakan, dan apa yang akan Anda lakukan terkait dengan marketing sektor publik terkait kasus tersebut? Apa yang sebaiknya Anda lakukan gitu ya. Ini saya kasih share screen, jadi nanti Anda diskusi di kelompok bisa share screen, bisa pakai share screen gitu ya. Oke, sudah, bismillah, saya masukkan ke grup jadi 4. Oke, silakan masuk. Tidak jadi dicari Mas Wahyu. Dan Pak Jakarta mana NPWP tadi ini NPWP apa? Tidak jadi tapi dari Mas. Malah tak blokir kan? Gak kena cari gitu. Apa sih gurih-gurih? Waalaikumsalam. Ya, Mas. 36 enggak jumlahnya 36. Tebel kalau dia nanti tebel gak apa-apa kan sama nunggu ini loh notai. Iya buku ini dikirim di CI. Itu nyusul sampai notanya ya. Oke siap. Iya gak apa-apa. Iya. Lah tantene iso menguwarna. Lah montore mogok tak telepon gak iso. Mogok. Motor dhewe. Iki ganti motor sak ono montore. Jam 12-an ya. Ya oke. Mogok nanti. Jone PN. Seno PN mogok. Jajak aku teko isu. Nang ngarepe. Oh, ya wis. Sudah. Pak Wahyu, guys. Hey. Apa? Skip bang. Piye bang piye? Lo sebagai policy maker marketing apa yang harus dilakukan terkait paper ini? Itu loh Mas. Oke, aku udah download. Yang kita perhatikan yang kedua kan. Berarti aku lagi seperti itu.
Artikel nggak di-share di grup ya? Di background room sudah nggak bisa download artikel. Udah diambil. Mana? Coba tanya lagi tuh. Loh, kemana? Udah tak kirim grup ya, Mbak Mas. Ya, terima kasih Mas Pato. Yang punya aku juga di sana. Iya. Yang Januari Februari. Bukan. Yang namanya. Oh, Mbak, jangan membuat aku. Loh. Oh iya, ini. Oh, jadi satu ya, gitu? Sama Hadra. Ini kan terlempar. Itu kamu digerti. Kamu sendiri Uang ya? apa tuh? Ya, aku kirim artikelnya. Itu dikirim grup juga. Iya, aku tuh freeze. Nek aku tak aku terlempar, aku nggak akan masuk di grup tuh. Oke, kamu kelompok biru. Satu. Hijau. Agar mbak. Oke, terima kasih. Kasih kangen apa? Kasih kangen apa? Aku mau Aku juga dibaca. ini. Apa nih sini bos? Apa yang harus? Hah? Kok iso gak ono? Lah NTPN-nya piye?
Pertama kali itu. Soal TKI ya ini ya. Kita ya dapetnya ya. Kan baca yang mana, Mbak? Yang kita dapet yang apa Mas? TKI ya? Heeh. Filmnya Kan aku tadi maksudnya kan telat, tapi katanya 1-2 itu bahas artikel 1, kelompok 2-3 bahas artikel 2. Bener gitu nggak sih? Enam lah. Oh iya. Pak Dennis Oke. yang tulisannya. yang ada tulisannya Pak Yasin di situ. Going Iya, Pak Yasin ya. quickly itu kan TKI. Enam. Lho, sing nang ngene Google Drive pancen mek 5. Sing ngene Pak sing ana tulisannya kita print dhewe. Oh iya. Heeh. Sing nang Google Drive 5. Sing ana tulisannya ku tak print dhewe. Jadi ada 6. Mana yang sama itu? Aku disuruh ngirim soalnya lagi biar nanti dibikinin itu lagi. Apa? Soalnya itu NTPN-nya kan? Heeh. Oh, surveille sih. Surveille tak kirimi nomor itu nih, billing ya. Ada ide? Bapak-bapak ibu-ibu. Panutannya kemarin masih ada nggak? Bisa minta itu. Mas Wahyu, monitor. Cek. Tak delok endi. Buka apa kan itu anak nomor billing. Coba tolong. Jatim yang misalnya ya Biar nanti ya. kamu punya mana Duh, Pak Beni tuh, sing tak kayak Pak Yasin. Pak Beni, Pak. Nomor siji lho Pak Beni. Pak Yasin. Kok ngerti ya, kamu? Dong, jenenge Yasin. Hah? Dek itu nih dek apa namanya? Jajal ini. Nama itu nih tuh sama nama AN Yasin. TKI pengen balik ke negara. Mereka kerja yo. Kebanyakan pasti iya lah. Ekonomi sama kemudahan Iya. pekerjaan. Terus 450 ya. kita tugasnya apa ya? Marketing. Lu tak kirim Iya, WA ya? kirim Pak. Oh, tugasnya itu, Bayun. Sebagai policy maker, marketing apa yang harus Iya, marketing. Itu sih. Ada ide nggak Mas? Aku nggak ada ide.
Saya bentar. Cek kan ya? PE double. Soalnya fakta ya, kalau misalkan mereka ingin kembali ke negara mereka kerja, satu-satunya yang bisa menghalangi ya paling faktor emosi aja. Misalnya kayak yang sayang keluarga, nggak pengen jauh dari keluarga, paling ya itu. Kalau pemerintah bisa ngasih pekerjaan yang lebih baik di dalam negeri, ya itu baru mungkin mereka nggak kepikiran untuk kembali. Solusinya ya kita harus sediakan lapangan kerja yang lebih banyak, lebih stabil, upah yang lebih tinggi kayak gitu kan. Selain itu kayaknya sulit, kecuali di faktor emosi, maksudnya faktor keluarga, keterkaitan emosi supaya nggak meninggalkan rumah gitu. Selain itu kayaknya nggak ada. Iya, nggak perlu bikin PPT kan, Pak? Aku nggak pakai laptop jadi nggak bisa share screen, Mas. Kalau Word aja paling gimana? Kayak biasanya. Atau nggak perlu share screen nggak apa-apa ya, Mas. Nanti Mas Fatur tinggal bernarasi saja. Berarti tinggal ngobrol lah ya, Pak. Iya. Atau menurut Mas Wahyu atau Mbak Febri gimana? Kalau aku sih kayaknya memang itu fakta yang ya memang fakta. Kalau kebanyakan TKI milih kembali, kecuali mereka yang ingin pensiun atau menghabiskan masa tua atau nggak mau jauh dari keluarga atau membentuk keluarga baru. Kalau dari ekonomi jelas balik. Kalau mereka bangun usaha di sini mungkin nggak balik atau dapat kerjaan yang lebih baik. Kalau enggak mereka pilih balik. Gitu nggak sih? Nggak tahu kalau ada yang pikirannya beda sama aku ya. Malah aku butuh itu sesuatu ini. Ya yang itu pajaknya kalau di itu apa ada. Ini nggak betul. Nyoba tak share screen, Pak Yud. Itu di malam. Mung Ini maminya apa? Ada di malam. Ini apa? Ini oh enggak, ini tuh belum di NPD ya, belum juga belum. Itu si PD tadi sih ya, aku mau nyelesain FDP dulu. Iya, aku gini, Mbak Mas. Kayaknya NPD Udah Sinta, dulu. ada Mbak Sinta ya? Datang. Lampu ini tadinya di kelompok 1 terus terlempar sama Bu Era dimasukin sini. Aku selundupan. Iya Mas, aku siap mendengarkan dulu. Mbak, ini artikelnya artikel 1 kan? Nah ini yang artikel pertama. tulisan salah. Ismanat.
Iya itu baca sekilas Mas, berarti solusinya kita lebih ke perlindungan TKI yang ada di sana ya, yang kembali ya, bukan untuk mencegah mereka kembali ke negaranya ya. Itu nggak Bukan, apa-apa, Mas? bukan. Oh, tak pikir untuk mencegah kembali ke negara. Wah, ini kira-kira telat. Ya udah, itu tadi udah oke. Masuk akal lah Mbak Iki. Masuk akal untuk apa, perlindungan hak-hak dan juga keamanan TKI. Itu oke sih. gambar apa? Mas Fatur boleh lihat draftnya yang tadi nggak? Screen tahu Mbak. Gimana lah? Tak kirim aja. WA. Mbak Ai, Saya ingin nonton loh. Tak kirim WA aja ya Mbak. Dari awal berarti. Nanti motornya mau pergi gontor kabeh. Iya. Itu pasir banget. Nah, kalau keluar Iya. Jadi aku naikkan Mau mata. ngenteni. Kalau lagi Jadi aku nggak mana. gantongan kan. Iya. Ternyata mobil mogok ini mau
Ya maksudnya apa mas? bukan punya salah satu. Enggak, saat ini jam 12 seperti itu. Ini pokoknya Banyak. pengeluarannya. Aku butuh satu aja untuk naik ke pasar. Kono ngasih kok. Cetakan. Ini cetakan lagi dia kok wingi. Enggak perlu PM aja. Aku bingung. Makanya aku mau telepon apa mesti sama Melayu ya tak berubah 36 flash disk, 36 buku besar, 36 nota ya. 36. yo jangan kabeh. Jadi kita masukkan di pengantar. Aduh nggak bingung nih. Itu jadi stop sama pengantar, sama kena. Jadi di pengantar tuh beberapa buku kita serahkan. Mbak, terus yang flash di sini apa mas? Nek notane untuk carry ya, bukan situ. Flash disk nanti akan nunggu nota aja. Bukan. Aku yang tak sampaikan ke Mahru, itu harus dikejar mas, kodoai, enakan general. Kami usahakan kalau turun cepat, kami upayakan kalau misalnya nutut sebelum paripurna bukunya jadi. Tapi nek misalnya benar-benar nggak nutut, nanti akan kami sampaikan besok paripurna. Berarti nanti paripurna, dewan nggak megang nggak baca. Tapi bukti kita sudah makan, buku besar sudah kita angkat. Dokumen sudah ada. Iya kan? Jadi nggak ada sama sekali buku. Pengeluaran. Jadi nggak waktu jadi ini. Tapi aku WW sama anak Humas yang di inukan Humas cuma PPT, ya dibagus-bagusin. Ya laka tambah-tambahan. Enggak. Tapi itu. Nek notanya katanya belum ada perubahan. Mbak, Iya. kita lagi apa? Kita gini, sing koperasi. Nilainya 6,66. Yuk, iya. Aku dari awal gitu gantian ya. Iya, 6,66 KD ini. Kita untuk Wahyu ya. Apa Doni lengkap? Hah? Loh, nek ada lengkap pasti lengkap datanya. Itu mah aku ketemu Doni bisa tak minta itu mau. Kalau itu lengkap buku sudah jadi dicetak tuh. Dah yo, Doni kita dicetak lho apa habis ketol kayak foto. Tapi iki laporan iku kan. Ya wis gak apa-apa wis gak bener wis. Baik. Apa-apaan? Yuk, bagaimana? Pak, SPJ rapat fasa. Udah di Aku cuma mau bertanya SPJ-nya aja. Mau bertanya. Oh iya, dia tapi lagi dorong nanya. mudun. Aku ditawar sama Okta, balik ke SP mau diserahkan hari ini kok besok. Gua ya aja nih. Melete. Kenapa nunggu besok itu? Jon melete Jon. Hari ini kan ada jawab yang kerja ya. Pep. Iya iya. Yang besok ya nggak. Udah sama kerja. Itu apa tuh di mana itu sama nggak jadwal ya tak? Di mana tuh jadwal ke Prai. Ih. udah siap tinggal nunggu dokumen. Karena kan ke gubernur. Aku tak ngajak pakai batik. Yo, hati apa? Aku kadang pakai ini semalam. Oh. Kebang cuci. Wah, Wah, nggak panas. sih kalian mau batik nggak? Oke. Barang kayak naik. Kuripnya lo yang iya, nggak enak keluar masuk ruang itu tuh, baju beda sendiri. Nempel loh. Iya, waktu gak sama mana. Nggak fokus, itu aja. Saya yang kasih bapak dulu. Betul lagi. Betul lagi kita mana? sabar. Terus mari diam. Ikut siapa mu ini?
Iki lari tak ganti gini. Apa nih? Pas dicetak itu diganti hijau. Itu saya kurang dikirim dah, kurang Ini kok. kan buat yang dinaikkan. Nanti kalau Oh, dicetak, iya iya. Dinaikkan nggak masalah. ya nanti Iya tak ganti tadi hijau. mana ya. Hijau kayak gini. Kafe podo. Kak kafe, iya kafe jan. Oh, iya. Hijau, pokoknya hijau. Oke. Jadi Okta partai PKB ya. Iya kan kemarin Iya. PKB. Keluar teko partai PDI ya. Kalau ada satu yang ini. Iya, keluar teko PDI ya. Sah. Lihat IG Sah. Mak ada. Aduh, boleh pinjam komputer. Boleh. Beneran gitu. Apa anak yang salah? Nah, ini juga tekan lima ada. Apa ada? Buka lewat mana? Boleh aneh kesana mbak ada. Ambil dari sini. Ini. Ini tutup kan? Misalnya. Punya aku di yang satu.
Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan presentasi mulai dari yang kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Nah, nggak usah lama-lama ya presentasinya ya. Jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin benar rekan-rekan sekalian dari Forum 1 izin menyampaikan hasil diskusi. Kebetulan kami membahas paper pertama yakni kelompok kami terdiri dari ada saya, Farhan, ada Mbak Isa, dan ada Mbak Merida. Ini yang impact di jadi kami membahas pulang kampung dengan kita harus bekerja migran Indonesia yang terlibat dalam migrasi sekuler. Jadi dari pertanyaannya itu sebagai policy maker apa yang harus dilakukan terkait apa yang dibahas pada ini. Tapi sebelum dijawab, kami menemukan bahwa paper ini itu membahas tentang ada 24 pekerja migran dari Jawa Timur, Blitar, Malang, Ponorogo, dan Tulungagung yang diwawancarai melalui usia rata-rata mereka itu 30 tahun, di atas 30 tahun, 30-65 tahun, mereka bidangnya SMP dan SMA, dan mereka berasal dari daerah yang sepertinya tidak cukup banyak tersedia lapangan pekerjaan sehingga memutuskan untuk menjadi pekerja migran. Apa yang temuannya seperti apa? Ini mereka itu pekerja migran ini merasa bahwa di lingkungan kerja mereka di luar negeri, di Hong Kong, di Arab Saudi, di Taiwan, mereka merasa bahwa feel at home. Di lingkungan kerjanya itu merasa ada kekerabatan yang kuat antara rekan kerja dan majikan. Selain itu juga mereka merasa bahwa bisa mengembangkan karir dan tumbuh. Kemudian kondisi hidup yang memadai yang disediakan oleh majikan berkontribusi pada lingkungan kerja yang aman. Nah, selanjutnya mereka juga merasa bahwa di luar negeri mereka merasa seperti keluarga, jadi hangat. Ada komunitas yang juga banyak pekerja migran Indonesia yang ada di sana. Di sana itu ada komunitas, jadi ada bisa membangun koneksi, mendapat pengetahuan baru, terus di sana juga solid. Jadi mereka merasa aman dan merasa didukung. Selain itu juga mereka kalau waktu luang mereka biasanya bersama-sama untuk menghilangkan stres dan menikmati waktu luang bersama. Dan mereka juga masih bisa melaksanakan praktik keagamaan mereka sehingga mereka merasa nyaman. Ini benar-benar seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah sebagai policy maker, marketing apa yang harus dilakukan terkait apa yang dibahas pada paper ini? Nah, ya, silakan ke Mbak Ais. Monggo, Mbak Ais. Baik, terima kasih Mas Farhan. Selanjutnya terkait dengan marketing apa sih yang kemudian bisa dilakukan pemerintah, karena kan memang ketika ada pekerja di Indonesia yang kemudian kembali ke sana akan membawa keuntungan baik untuk pemasukan untuk negara daripada mereka ada di Indonesia yang kemudian bisa saja untuk hadir sebagai masyarakat yang kemudian menjadi beban bagi negara. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Part P dari Kotler ini kita mengambil dari salah satu sisi yakni promotion, bahwa hal ini bisa dilakukan misalnya secara spesifik seperti instansi seperti Balai Latihan Kerja atau Badan Perlindungan Tenaga Migran Indonesia itu bisa mempromosikan bahwa bekerja di luar negeri itu lebih baik, menghasilkan dampak yang positif baik untuk individu itu sendiri. Nah, promosi itu bisa dilakukan melalui konten-konten media sosial atau via influencer yang kemudian dapat memberikan informasi, misalnya dari rata-rata penghasilan yang di atas 10 juta per bulan dibandingkan dengan Indonesia yang mungkin UMR-nya memang lebih rendah dan minim. Kemudian di sana juga tidak ada batas usia, tapi memang harus memiliki skill atau kemudian kemampuan yang lebih untuk menjalankan pekerjaan di sana. Nah, info lain juga bisa disampaikan melalui promotion menjadi pekerja migran itu bisa meningkatkan ekonomi keluarga sekaligus menjadi pahlawan negara yang tadi menambah devisa negara. Kemudian yang terakhir bisa menyampaikan informasi terkait dengan mengurangi beban bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah. Misal jika tidak menjadi pekerja migran, maka mereka akan menjadi penerima bantuan sosial yang tidak bekerja atau tidak terlibat dalam kondisi pekerja ini. Mungkin itu Bu Erna dari diskusi dari kelompok 1. Ya, terima kasih. Jadi ini mempromosikan agar orang-orang justru bekerja di luar negeri ya, tapi dengan itu ya full skill ya. Ya. Iya, Bu, betul. Ya, oke. Oke, lanjut yang kelompok lainnya. Jadi tidak apa-apa, ini pura-puranya satu kelompok ini adalah policy maker, satu kelompoknya lagi policy maker gitu ya.
Baik, selamat pagi Bu Erna, selamat pagi juga teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2. Ini anggotanya ada saya, Fatur, terus kemudian Mbak Febri, Mbak Yuni, Mbak Sinta, sama Mas Wahyu Anugrah. Jadi kita sama membahas tentang artikel yang pertama. Jadi jurnal ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang memotivasi pekerja migran Indonesia untuk kembali ke negara tujuan setelah pulang ke Indonesia. Nah, penelitian ini ingin menyoroti aspek non-monetari dari keputusan migrasi, menantang anggapan bahwa faktor ekonomi yang menjadi pendorong utama. Nah, kemudian temuan utama kami, yang pertama ada faktor non-monetary. Temuan utama menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang mendukung kesempatan untuk kemajuan karir dan ada komunitas yang memberdayakan merupakan motivasi signifikan bagi pekerja migran untuk kembali ke negara tujuan mereka. Kemudian kedua, dukungan komunitas. Jadi para pekerja merasa lebih terhubung dan diterima di komunitas mereka di luar negeri, yang membantu mengurangi perasaan isolasi serta memenuhi kebutuhan sosial dan spiritual mereka. Nah, kemudian sebagai policy maker, apa yang kemudian langkah strategis yang bisa kita ambil dari fenomena yang ada di dalam paper tersebut. Kemudian yang pertama, rekomendasinya ada, ini terkait dengan promosi juga, pengembangan kampanye dan informasi, peningkatan edukasi dan kesadaran. Jadi membuat kampanye yang meningkatkan kesadaran tentang manfaat serta risiko migrasi, termasuk keuntungan non-monetary seperti kesempatan berkarir dan komunitas yang mendukung. Terus kemudian sumber daya online, mengembangkan platform online yang menyediakan informasi dan cerita sukses dari pekerja migran yang telah kembali untuk menarik perhatian orang-orang yang beringat. Kemudian penciptaan lapangan kerja atau lingkungan kerja yang mendukung. Nah, ini bisa dilakukan dengan yang pertama, kerjasama dengan perusahaan. Jadi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di negara tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, yang bisa mencakup pelatihan untuk menunjang karir para pekerja migran. Terus kemudian adanya standar kualitas kerja. Jadi mengembangkan pedoman atau regulasi yang memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses ke kondisi kerja yang lebih baik dan kesempatan pengembangan karir. Terus kemudian ada program pemberdayaan komunitas seperti pembentukan komunitas migran serta aktivitas sosial dan budaya. Fasilitas sosial dan budaya memperkuat nilai-nilai komunitas di negara tujuan sehingga para pekerja dapat merayakan warisan mereka sambil berintegrasi ke dalam masyarakat lokal. Kemudian ada peningkatan akses terhadap kebijakan pemerintah. Ini berupa adanya dukungan kebijakan berupa advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung migrasi sirkuler dengan memberikan akses ke pelatihan, keterampilan, pertukaran informasi, dan perlindungan hukum bagi para pekerja migran. Kemudian ada program reintegrasi, mengembangkan program reintegrasi yang membantu pekerja migran saat mereka kembali ke Indonesia dengan menyediakan pelatihan dan dukungan untuk penggunaan keterampilan yang diperoleh di luar negeri. Kemudian ada riset dan data, sebagainya termasuk pengumpulan data yang terpercaya serta pemantauan dan evaluasi. Bagaimana implementasi sistem pemantauan untuk mengevaluasi dampak dari program-program yang telah dijalankan serta penyesuaian kebijakan berdasarkan umpan balik dari para pekerja migran. Kemudian terakhir ada kemitraan internasional, bentuknya bisa kerjasama regional, membangun kemitraan dengan negara-negara lain di ASEAN untuk berbagai praktek terbaik dan mengatasi tantangan bersama dalam mobilitas pekerja. Kemudian yang terakhir, dialog bilateral, jadi mengadakan dialog dengan negara tujuan terkait perlindungan pekerja migran dan perbaikan kebijakan yang mendukung manfaat migran sirkulasi bagi semua pihak yang telah terlibat di sana. Mungkin itu Bu Erna dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, makin kreatif toh ini, makin banyak toh ini alternatifnya.
Ya, terima kasih. Kelompok 2. Ini sudah ada 2 kelompok policy maker ini ya. Oke, lanjut. Yang kelompok 3. Kelompok 3 berbeda. Kalau yang kelompok pertama ini adalah, tadi temanya adalah para pekerja migran gitu ya. Para pekerja migran yang sudah pulang tapi balik lagi ke sana. Ya, kalau orang-orang kita mengira kalau apa sih? TKI kok balik lagi, oh pasti butuh uang gitu ya. Tapi ternyata Anda bisa melihat di dalam artikel saya itu tidak hanya uang semata, walaupun uang pasti ya dicari. Tapi mereka ngomong di sana saya like a home, seperti di rumah ya. Dia menyebutkan bukan house tapi home gitu ya. Jadi rumah gitu ya, rumah tanda petik ya, rumah di hati kan gitu ya. Kemudian di sana juga like a family. Ya, jadi itu yang menambah hal kenapa seorang TKI balik lagi ke sana ya. Negeri rantau itu malah seolah-olah home-nya gitu ya, karena dia di sana punya komunitas gitu ya. Kesulitannya saya waktu mencari data ini karena mereka itu tidak bisa saya temui langsung gitu ya, jadi by WA, by phone, dan saya harus begini, kalau misalnya sekarang WA itu mungkin minggu depan itu baru bisa bisa saya telepon gitu ya, atau kadang mereka hanya pegang HP itu pada malam hari, sehingga siang itu mereka kerja gitu ya, nggak pegang HP. Itu kesulitan pada saat mencari data, tapi itu uniknya gitu ya, justru itu uniknya. Oke, ya itu ya. Jadi Anda sebagai policy maker punya fenomena seperti itu gitu ya. Saya punya artikel tentang buruh migran itu punya 2. Yang satunya di Korea, buruh migran yang di Korea. Nanti akan saya berikan lagi ya. Oke, yang kedua, artikel yang kedua, kelompok 3 dan 4, silakan. Iya, kelompok 3 ya, Bu. Oh maaf Pak, ternyata saya kemit Pak. Baik, selamat siang Bu Erno dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Noris, Farah Fasira, Bu Imlina, dan Bu Patricia membahas artikel terkait servant hearts, village actors public service motivation in Indonesia's mental health care. Nah, artikel ini menurut kami adalah membahas motivasi pelayanan publik atau public service motivation atau PSM pada kader desa yang terlibat dalam perawatan kesehatan mental di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Timur. Jadi meskipun minat terhadap penelitian PSM semakin meningkat, tapi masih sedikit penelitian yang fokus pada peran non tradisional seperti kader desa ini, terutama dalam konteks kesehatan mental di daerah dengan sumber daya yang sangat terbatas. Nah, tujuan dari artikel ini adalah bertujuan untuk memahami bagaimana PSM ini mempengaruhi tindakan dan pilihan kader desa dalam memberikan perawatan untuk orang dengan gangguan mental di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus mental dengan interview terhadap 14 aktor desa di 5 kabupaten di Jawa Timur. Yang membuahkan hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa PSM memainkan peran penting dalam memotivasi kader desa untuk melayani masyarakat dan membantu orang dengan gangguan mental. Jadi kader desa menunjukkan rasa tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, dedikasi terhadap program, dan pengabdian terhadap pasien. Studi ini juga menemukan korelasi kuat antara PSM dan panggilan untuk melayani orang lain. Terus selanjutnya adalah sebagai policy maker, langkah-langkah apa yang dilakukan kita berdasarkan pendekatan 4P oleh Kotler dan Lee pada tahun 2007 yang akan disampaikan oleh Mbak Farah. Persilakan Mbak Farah. Baik, terima kasih Mas Noris. Izin melanjutkan. Untuk pendekatannya kita menggunakan keempat marketing tools
mapnya, yaitu produk, price, promotion, dan place. Yang pertama ada produk. Jadi sebagai policy maker, kita merekomendasikan untuk meningkatkan dan memperluas layanan kesehatan mental berbasis komunitas. Sebagai langkahnya yaitu standarisasi dan peningkatan kapasitas kader desa melalui pelatihan rutin, dan juga integrasi layanan kesehatan mental dengan layanan kesehatan primer seperti puskesmas, posyandu, agar masyarakat ini lebih mudah mengakses layanan. Kemudian bisa juga dengan penguatan layanan berbasis komunitas. Nah, sehingga dampak kebijakannya masyarakat dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan mental, dan juga kader desa ini bisa mendapatkan pelatihan yang lebih baik untuk menangani pasien secara profesional. Kemudian untuk price-nya, jadi price ini sebenarnya tidak tentu harga saja, namun stigma juga termasuk. Nah, untuk langkah kebijakannya menyediakan insentif finansial bagi kader desa seperti honorarium atau tunjangan transportasi agar mereka lebih termotivasi, karena dari penjelasan artikel, kader desa ini belum mendapatkan honorarium yang setimpal, yang setara dengan kinerja mereka. Kemudian juga menjamin akses layanan kesehatan mental gratis atau subsidi, terutama bagi masyarakat miskin atau kelompok rentan. Kemudian membuat program advokasi untuk mengurangi stigma seperti kampanye publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Kemudian untuk dampak kebijakannya, sehingga kader desa ini lebih berkomitmen untuk menjalankan tugas karena mendapatkan insentif yang lebih layak. Kemudian pasien ini dan keluarga lebih terdorong untuk mencari perawatan tanpa takut biaya atau stigma sosialnya. Nah, untuk promotion kami juga merekomendasikan edukasi dan kampanye kesadaran publik. Langkahnya adalah melaksanakan kampanye nasional anti stigma terhadap gangguan mental melalui media sosial, televisi, maupun radio. Kemudian mengembangkan modulnya berupa modul edukasi kesehatan mental di sekolah dan di komunitas, sehingga masyarakat ini lebih memahami bagaimana gangguan mental dan cara menanganinya. Selanjutnya dapat melibatkan tokoh masyarakat juga. Nah, untuk dampak kebijakannya, kesadaran masyarakat meningkat sehingga stigma ini terhadap gangguan mental dapat berkurang. Masyarakat juga lebih proaktif dalam mencari bantuan mendukung individu dengan gangguan mental. P yang terakhir adalah place, yaitu meningkatkan akses layanan kesehatan mental. Untuk langkah kebijakannya membangun lebih banyak pusat pelayanan kesehatan mental berbasis komunitas di tingkat desa dan kecamatan. Selanjutnya memastikan tenaga kesehatan mental ini tersedia di puskesmas dan layanan kesehatan primer, sehingga pasien tidak pergi jauh untuk mendapatkan perawatannya. Kemudian meningkatkan layanan kesehatan mental berbasis digital seperti telemedicine atau aplikasi konsultasi psikolog online untuk menjangkau daerah terpencil. Nah, dampak kebijakannya, masyarakat ini memiliki lebih banyak pilihan untuk layanan kesehatan mental sehingga mudah diakses. Dan penanganan pasien dengan gangguan mental ini dapat dilakukan lebih cepat melalui sebelum kondisinya memburuk. Nah, untuk target marketnya sendiri, ini kita fokus kepada kelompok prioritas, yaitu menargetkan pasien dengan gangguan mental ringan hingga sedang untuk mendapatkan perawatan berbasis komunitas sebelum kondisinya memburuk. Kemudian memberikan dukungan kepada keluarga pasien melalui konseling dan edukasi, dan mengajak organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk berpartisipasi. Nah, untuk dampak kebijakannya, pasien ini mendapatkan perawatan yang lebih cepat dan efektif sebelum kondisi mereka semakin parah. Keluarga juga lebih siap dan mampu memberi dukungan yang dibutuhkan pasien, dan keterlibatan berbagai pihak meningkatkan efektivitas program kesehatan mental. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3 terkait dengan artikel Servant Heart Village Cadres Public Service. Saya kembalikan kepada Mas Noris. Ya, terima kasih Mbak Paras. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Lanjut yang kelompok 4. Ya, izin just ke Eva.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Hasan, yang kedua Mbak Cika, yang ketiga Mas Asep, dan yang keempat Mbak Lilik. Jadi kami terkait dengan artikel yang kami ulas, yakni di kasus dalam artikel ini bahwa artikel ini membahas motivasi pelayan publik atau PSN ini dari kader desa dalam memberikan layanan kesehatan mental di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Dalam motivasi pelayanan publik ini merupakan motivasi atau dorongan yang dimiliki seseorang pegawai khusus sebagai sektor publik dalam mengabdikan dirinya memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Dalam studi ini menggunakan pendekatan studi kasus instrumental dengan wawancara mendalam terhadap 14 aktor desa di 5 kabupaten, yakni Jombang, Nganjuk, Kediri, Bangkalan, dan Lamongan. Lalu hasil ini menunjukkan bahwa PSM sangat berpengaruh dalam mendorong kader desa untuk melayani masyarakat, membantu individu dengan gangguan mental itu sendiri. Mereka menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab yang perlu dedikasi program serta empati terhadap pasien ini. Jadi temuan ini juga juga mengungkap antara korelasi antara PSM dengan konsep panggilan atau kali ini, di mana kader desa ini merasa terdorong untuk membantu orang lain sebagai bagian dari panggilan moral atau spiritual mereka sendiri. Sebagai policy maker, jadi pertama adanya penguatan kapasitas kader desa, di mana dapat diberikan pelatihan keberlanjutan agar kader desa itu siap di dalam menangani pasien dengan gangguan mental, terutama dalam menangani pasien agresif tanpa harus menggunakan metode koersif serta pemasungan. Yang kedua ini adalah penyediaan insentif finansial maupun non finansial untuk meningkatkan motivasi dan mengurangi tingkat kelelahan atau para kader ini. Secara penguatan secara institusional, jadi kader desa itu juga mereka statusnya berbeda-beda. Ada yang PNS, ada yang honor, dan bahkan ada yang tenaga harian lepas, sehingga harus diperkuat melalui suatu regulasi terkait dengan status mereka, kewajiban dan hak mereka itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu integrasi kesehatan mental dan dengan pemerintah desa, yang artinya bahwa bagaimana bisa mendorong kolaborasi antara puskesmas, pemerintah desa, dan kader desa ini memperluas jangkauan layanan kesehatan mental yang berbasis komunitas. Yang kedua yaitu mengalokasikan dana desa untuk mendukung operasional kesehatan jiwa serta kegiatan rehabilitasi sosial pasien dengan gangguan mental ini. Lalu yang keempat yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, di mana untuk mengadakan program edukasi untuk mengurangi stigma terhadap individu dengan gangguan mental, meningkatkan pemahaman masyarakat itu pentingnya untuk dari yang kebijakan yang pasti seperti itu, artinya bahwa dalam mental super yang terbatas. Yang kedua itu yang tinggi agar intervensi dapat lebih lalu setelah peran policy maker membuat kebijakan, tentunya tahap selanjutnya adalah siklus kebijakan publik melibatkan aktor ini, artinya bahwa ada polisi implementasi, ya adanya koordinasi lintas sektor antara instansi pemerintah, tenaga kesehatan, tenaga desa. Yang kedua sosialisasi kebijakan pada masyarakat dan pemangku kepentingan. Yang ketiga penyediaan sumber daya seperti anggaran, pelatihan, dan infrastruktur. Lalu yang keempat monitoring awal untuk memastikan itu. Lalu yang kedua yakni policy evaluation, di mana pengumpulan data dan feedback itu dari pelaksanaan kebijakan. Misalnya dari kader desa dan tenaga medis dan pasien ini perlu adanya evaluasi dilaksanakan. Lalu analisis hasil kebijakan, apakah tujuan awal sudah tercapai atau ada kendala yang harus diperbaiki. Lalu yang ketiga pembuatan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kebijakan yang sudah berjalan. Setelah ada policy making, tentunya terlibat kerja dan komunikasi publik sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterima, dipahami dan didukung oleh masyarakat lainnya. Saya dijelaskan oleh Mbak Cika dari kelompok saya. Oke, baik, terima kasih Mas Jasa. Selanjutnya setelah tahap policy making ini ada strategi marketing dan komunikasi publik, di mana dalam konteks kesehatan mental berbasis komunitas ini yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah sosialisasi dan branding program
agar kebijakan kesehatan mental ini dapat dikenal luas. Kemudian perlu juga dilakukan branding dan komunikasi yang kuat seperti membuat nama dan identitas program seperti Sehat Jiwa Desa atau Kampung Peduli Mental. Kemudian ada juga pembuatan logo dan visualisasinya. Kemudian juga bisa menggunakan tagline atau slogan seperti bersama pulih, bersama peduli untuk memperkuat pesan kampanye. Seperti contohnya ada program Posyandu Jiwa ini digagas oleh Puskesmas Penculik Kecamatan Celoren Kabupaten Banyuwangi yang digunakan untuk memperkenalkan layanan kesehatan mental berbasis desa. Kemudian yang kedua ada edukasi dan kampanye publik. Jadi setelah kebijakan itu dibuat, masyarakat itu perlu memahami manfaat dan pentingnya program tersebut. Kampanye edukasi ini dapat dilakukan melalui media sosial seperti pembuatan konten edukatif dan sebagainya, kemudian webinar, diskusi publik, kemudian ada juga pembuatan iklan dan poster di tempat-tempat publik. Kemudian ada juga bisa juga dengan melibatkan masyarakat, di mana kader desa itu kan personilnya sedikit. Jadi masyarakat juga bisa dilibatkan semisal untuk pelaporan ke kasus by coordinate by address. Misal di sini ada kasus, kemudian di sana ada kasus. Jadi masyarakat juga selain teredukasi juga bisa membantu para kader tersebut. Kemudian ada juga kolaborasi dengan influencer dan tokoh masyarakat. Misalnya bisa disesuaikan dengan kondisi target marketnya. Misal memang mau ke anak-anak muda, mungkin bisa memanfaatkan kolaborasi dengan influencer atau ke para artis-artis medsos di TikTok, Instagram. Kemudian kalau misalkan mau ke ranah-ranahnya ibu-ibu atau orang-orang yang sudah sepuh, mungkin bisa ke tokoh-tokoh agama dan tokoh adat, disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya di wilayah itu. Kemudian yang keempat ada pendekatan personal dan door to door atau jemput bola ya. Jadi tidak semua masyarakat itu kan memiliki akses ke media digital atau mungkin paham apa sih isu kesehatan mental. Jadi mungkin bisa langsung dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah pasiennya itu oleh kader desa. Kemudian juga bisa melalui forum warga dan diskusi kelompok. Kemudian juga bisa melalui simulasi dan pelatihan bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir ada monitoring dan evaluasi strategi marketing, di mana strategi ini bisa diterapkan melakukan evaluasi untuk melihat efektivitasnya. Yang pertama adalah dengan melalui survei kepuasan masyarakat, kemudian analisis data digital dan juga feedback dari kader dan tenaga kesehatannya. Karena kan pelaksana ini yang mengerti bagaimana di lapangan itu berjalannya seperti apa. Jadi mereka mungkin lebih tahu. Sekian dari kelompok kami, Bu Erna. Terima kasih. Saya masih mute, saya ngomong kok nggak denger ya. Oke, makasih Mbak Cika tadi menambahi ya yang dari kelompok sebelumnya ya. Ternyata banyak sekali apa yang harus dilakukan ya terkait dengan program Posyandu ODGJ ini, Posyandu Jiwa. Nanti insya Allah akhir April atau awal Mei saya mengajak mahasiswa S1 mata kuliah pengembangan kapasitas sektor publik, saya ajak berkunjung ke Posyandu Jiwa di Kediri. Ya, ini mahasiswa kalau dari pengembangan kapasitas, mahasiswa akan saya minta untuk melihat pengembangan kapasitas apa yang diperlukan, termasuk masyarakat misalnya ya. Masyarakat itu apa sih? Harus disosialisasikan. Masyarakat itu harus menerima para ODGJ ya, bahwa ODGJ tidak perlu dikucilkan gitu ya. Terus kemudian pengembangan kapasitas apa sih? Keluarga misalnya. Keluarga itu kan harus mendampingi para ODGJ untuk sembuh. Jadi sehingga harus ada sosialisasi juga. Termasuk ada bagi yang ODGJ ya. Kemarin kalau saya kunjungan ke sana, saya sebelumnya sudah ke sana, itu ada ODGJ yang akhirnya mereka bekerja ya, bekerjanya hanya sederhana saja, apa itu untuk sayur kangkung itu ya, di tali diikat-ikati sayur dibawa ke pasar, tapi minimal mereka sudah berdaya gitu ya. Terus juga nanti saya minta untuk melihat pengembangan kapasitas sistemnya, yaitu sistem yang ada di dalam desa dan puskesmas. Jadi misalnya di desa belum ada perdesnya, harus ada peraturan desa yang mensupport untuk kegiatan Posyandu Jiwa ini. Kemudian untuk struktur organisasi misalnya di puskesmas juga diperlukan khusus yang untuk
ngurusi ODGJ misalnya ya. Ini yang mahasiswa S1 yang nanti saya ajak ke sana. Nah, sebenarnya saya juga membolehkan kalau ada mahasiswa S2 yang ingin ikut ya, setiap kegiatan kunjungan S1 itu kalau mau ikut boleh gitu ya. Sekaligus nanti tema-tema yang saya berikan ini misalnya tentang apa tadi, buruh migran ya. Buruh migran itu kan Anda bisa menulis sebagai tesis ya, boleh sebagai tesis tapi dari angle yang lain, dari sudut yang lain. Kayak minggu kemarin anak bermasalah dengan hukum, boleh silahkan jadi tema tesis ya, tapi dengan sudut pandang yang lain. Kalau ini ODGJ ini juga boleh gitu ya. Anda karena dari aspek kebijakan gitu ya, maka Anda melihatnya dari aspek kebijakan. Apa yang harus dilakukan dari aspek kebijakan? Misalnya harus ada aktor kebijakan yang concern terhadap ini gitu ya. Misalnya Anda itu tadi aktor-aktor kebijakan ya gitu ya. Misalnya bagaimanakah para aktor kebijakan itu memaknai kebijakan seperti ini, kan kebijakan yang tidak populer sebenarnya, tapi ini sangat penting ya. Ya, terima kasih tadi ya, tambahan dari Mbak Cika komprehensif sekali, termasuk melibatkan semua unsur ya, semua aspek untuk mensupport kegiatan ini. Jadi tema tesis menarik sekali ya. Oke, selesai sudah hari ini. Ini mahasiswa semester berapa? 2 ya. Yang kemarin saya minta Jabri ke saya untuk milih pembimbing. Ya Bu. Tuh, gini, teman-teman itu milih pembimbingnya masih mengumpul pada beberapa dosen. Kalau ingin ganti ya, masih saya beri kesempatan ya, mengganti nama dosen gitu ya. Ada yang misalnya untuk Pak Eko misalnya, sudah pernah diajar Pak Eko apa belum? Sudah ya. Misalnya ada yang, saya pindah ganti Pak Eko. Pak Eko kan banyak berkaitan dengan digital, kemudian banyak berkaitan dengan kerjasama Pemda. Ya, kalau misalnya pengen menulis tentang itu bisa mengganti bimbingannya ke Pak Eko. Terus kemudian Pak Adam belum diajar Pak Adam. Pak Adam belum ya, Pak Adam mulai mengajar semester ini ya, jadi belum kenal dengan Pak Adam. Pak Adam dosen baru ya. Jadi monggo silakan yang ingin misalnya ingin ganti pembimbingnya, jangan nggak hanya ngumpul di beberapa nama dosen gitu ya. Saya kasih kesempatan ya, kalau misalnya pengen pindah, pengen ganti gitu ya nak ya. Bu Erna, Ya. apa namanya, jika diperkenankan Bu, mungkin kita perlu informasi kira-kira dosen mana yang sudah overload, kira-kira yang mana, biar kalau misalnya kita mau ganti justru malah gak ke yang dosen yang sudah lebih overload gitu. Ya. Yang overload Erna dan Bintoro. Kalau misal mau pengen ganti boleh gitu ya, pengen ganti, atau misalnya ganti nama Erna dan Bintoro ditaruh di dosen kedua gitu ya, misalnya mau ganti ya, boleh paham kan? Oke, nggak apa-apa yang memilih Erna dan Bintoro nggak apa-apa, tetap tapi ditaruh di dosen kedua misalnya, gitu ya. Kalau ada yang tapi memang kalau dulu KPS yang sebelumnya itu memang dosen pembimbing itu dipilihkan oleh KPS. Jadi mahasiswa kemudian diminta untuk mengumpulkan tesis, kemudian dipilihkan dosen pembimbingnya. Akibatnya komunikasi, ada kan mahasiswa yang dosen pembimbingnya nggak klik, ada yang kurang seret, itu akibatnya menghambat proses interaksi antara pembimbing dan mahasiswa, dan itu saya tidak mau. Sehingga sejak KPS-nya saya pegang, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih gitu ya, memilih pembimbing, karena apapun komunikasi yang baik ya antara pembimbing dan mahasiswa nanti sangat diperlukan gitu ya. Ya, oke, saya beri kesempatan kalau misal ini ya mau ganti dosen pembimbingnya boleh ya, atau kalau pokoknya tetap iku Bu, aku mau Bu, ya udah enggak apa-apa.
gitu ya. Itu resikonya nanti dosen ya harus mau nggak mau ya harus membimbing. Memang tugasnya membimbing mahasiswa. Gitu ya, oke? Bu ya, Ada mohon pertanyaan lagi? izin tanya Bu. Apa? Halo. Iya, iya. Iya, Bu, mungkin nanti kalau sambil WA Ibu sambil konsul sebaiknya ke dosen siapa boleh ya Bu ya? Konsul ke dosen siapa gini, nanti tema tesisnya apa nanti bisa saya sesuaikan dengan dosen siapa, itu boleh Ya Bu. ya, oke. Teman-teman kalau WA ke saya, karena mohon maaf WA yang masuk itu banyak sekali, mahasiswanya kan S1, S2, S3 gitu ya. Sebenarnya saya sudah membedakan ya, yang nomor satunya itu adalah nomor khusus untuk mahasiswa, sedangkan nomor saya yang belakangnya 444 itu adalah maksud saya kalau WA terkait pekerjaan, terkait tugas lain yang bukan urusan mahasiswa itu bisa di WA saya satunya. Tapi nampaknya memang karena mahasiswanya banyak, jadi WA yang masuk ke saya itu banyak. Jadi kalau misalnya perlu urgent, silakan telepon. Saya di telepon itu tidak apa-apa, sudah saya info berkali-kali ya. Saya tipe yang kalau di telepon itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya WA-nya belum saya baca, belum saya respon, itu bukan berarti saya tidak mau membaca, tapi mungkin masih kelewatan di bawah, ketutup di bawah, ketumpuk-tumpuk. Jadi kalau penting misalnya mau diskusi, mau konsultasi, telepon aja nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi? Sementara cukup. Cukup ya, oke. Ya sudah ya, saya akhiri, sehat semuanya ya. Ini di detik-detik mau 10 hari terakhir ini mudah-mudahan sehat ya. Ini saya kok malah ambruk gini ya. Jadi bismillah, ini saya juga sehat, habis ini sehat. Semoga sehat Bu. Sehat kalau hanya flu aja itu nggak apa-apa, ini sakit biasa, sakit kecapean aja karena mungkin jadwal kita akan jadi agak bergeser gitu ya. Wes, bismillah, sehat semuanya ya. Amin. Menjalankan ibadah Ramadan ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The